Allah mengabarkan cerita yang terdahulu, kan begitu? Gampang kan jawabannya? Allah mengabarkan bahwa iblis mengatakan begini di zaman Adam, begitu. Apalagi tadi malam saya yang diskusi sama Sobkatul Al-Hayat itu, dia mengatakan kalau sujud yang menyembah, gak ada sujud bermakna penghormatan, itu gak ada. Akhirnya saya bilang, oh berarti Abraham menyembah Bani Het. Iya, Abraham memang pernah menyembah Bani Het, katanya dia. Geblek orang ini, kata saya. Ustaz Wapi, Iya, Bang Andi. tadi ada pertanyaan Oten, Banyuma tadi mau menjawab, tapi tersela oleh Oten-Oten tadi gitu loh. Itu pertanyaan juga bagus sih menurut saya. Di manakah pertama kali Nabi Muhammad SAW itu sholat, di masjid kah apa di mana begitu? Di Ka'bah. Mau pertama kali di situ? Iya, jadi begini, jangan dikira sholat itu ada ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Kan diceritakan kan begini, ketika Rasulullah Nabi Muhammad itu ada di Amul Hazn, tahun kesedihan, setelah beliau ditinggal oleh Abu Thalib, pamannya yang menjaga beliau. Tidak lama kemudian beliau ditinggalkan oleh istrinya, istri tercinta Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Kemudian Nabi Muhammad kan di Isra Mi'rajkan oleh Allah. Di Isra Mi'raj itu kan Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Sebelum itu, sebelum ada perintah sholat 5 waktu, Rasulullah itu sudah sholat malam 2 rakaat, dan itu sholatnya di depan Ka'bah. Lalu Nabi Muhammad dilempari kotoran, Nabi Muhammad diejek, dihina, dimaki. Itu sudah sholat beliau. Hingga suatu saat datanglah seorang kafir Quraisy mendatangi Sayyidina Abbas radhiyallahu an, mengatakan kepada Sayyidina Abbas, paman Nabi, yang saat itu Sayyidina Abbas masih kafir ya, masih belum masuk Islam. Ketika Nabi Muhammad sholat di depan Ka'bah, orang kafir Quraisy bertanya nih, wahai Abbas, siapa orang itu yang sedang sholat di depan Ka'bah itu? Lalu Sayyidina Abbas mengatakan, dia adalah keponakanku, dia yang akan menguasai Rum dan Persia, dialah yang akan mengalahkan Romawi dan Persia. Nah, dengan ini menjadi dalil bahwa Nabi Muhammad sebelum dapat perintah sholat 5 waktu, beliau tuh sudah sholat. Begitu, Bang. Bukan yang disebut itu sholat 2 rakaat, kemudian di rumah 2 rakaat, atau sholat safar. Bukan itu, Ustaz? Bukan, lain. Bukan ya? Lain ya? Yang mengajari Nabi Muhammad sholat, tata caranya, itu malaikat Jibril, teman-teman. Sampean bisa dibuka di dalam kitab-kitab Sirah Nabawiyah yang mempraktekkan cara sholat, itu langsung malaikat Jibril. Oh, saya sambung Ustaz ya. Terkait dengan masalah sholat, karena saya pernah mendengar di sebuah perayaan Isra Mi'raj bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebelum Mi'raj itu katanya sempat sholat 2 rakaat di apa? Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ya. Benar ya, Ustaz ya? Betul. Jadi yang sangat jarang diceritakan oleh para pendakwah itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsanya. Jadi ketika Nabi melewati tempat kelahiran Nabi Isa, Bethlehem, saat itu malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Atadri aina sholaita?" Ketika itu kan Rasulullah disuruh sholat nih sama malaikat Jibril 2 rakaat di tempat kelahiran Nabi Isa di Bethlehem. Nah, lalu malaikat Jibril bertanya, "Atadri aina sholaita?" Kamu tahu nggak Muhammad, kamu sedang sholat di mana? Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, "La, tidak tahu wahai Jibril." Lalu malaikat Jibril mengatakan, "Hadzal makan haitsu wulida Isa." Ini adalah tempat di mana Isa dilahirkan. Nah, itu sholat. Dan sebelum Nabi Muhammad diangkat ke Sidratul Muntaha, beliau juga mengimami doa dengan sholat dengan para nabi yang lain. Jadi wajar ketika para ulama itu berpendapat
Nabi Isa adalah sahabat Rasulullah. Nabi Isa itu termasuk sahabat Rasulullah. Kenapa? Karena definisi sahabat adalah orang yang pernah bertemu Nabi dan dia belum mati, dan dia beriman kepada Rasulullah dan mati dalam keadaan beriman. Nabi Isa ketika bertemu Nabi Muhammad, beliau belum meninggal. Dan nanti ketika Nabi Isa turun ke dunia, sesuai di dalam surah Az-Zukhruf ayat 61, wa innahu la'ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha. Sesungguhnya turunnya Isa menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat, maka kamu jangan ragu atas kabar tersebut. Nah, Nabi Isa nanti ketika turun ke dunia sebagai nabi dan sebagai umat Rasulullah dan sebagai sahabat Rasulullah SAW, karena pernah bertemu Nabi dalam keadaan tidak mati. Begitu Bapak Peta Lempu. Oh, sih. Terus yang kedua, Ustaz, terkait dari tadi Abu Talib ya, paman Rasulullah SAW. Kan selama hidupnya Rasulullah, dia kan menjadi benteng. Beliau kan yang menjadi benteng. Nah, kira-kira posisinya nanti di hari kemudian itu bagaimana dengan paman Rasulullah ini? Jadi ada kitab yang menerangkan tentang keadaan Sayyidina Abu Talib. Namanya kitab Asnal Matalib fi Najati Abi Talib, yang ditulis oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Abu Talib masuk surga. Kenapa masuk surga? Bayangkan, beliaulah yang membela mati-matian Rasulullah. Beliaulah yang ada di garda terdepan ketika Rasulullah dihajar habis-habisan oleh orang-orang Quraisy. Pertanyaannya, loh dia kan tidak pernah syahadat. Nah, ini yang menjadi tanda garis bawah teman-teman, bahwa syarat masuk Islam itu syahadat wajib bagi yang mampu. Ingat, syarat masuk Islam dengan menggunakan syahadat itu bagi yang mampu. Bagi yang ada uzur tidak mampu, maka tidak wajib pakai syahadat. Ada relevansinya nggak itu kira-kira, Ustaz? Gimana? Ada relevansinya nggak dengan adanya kekosongan antara Rasulullah Isa dengan Nabi Muhammad SAW? Nah, sementara kan pada zaman Nabi Isa itu kan masalah ketauhidan yang tadi Ustaz katakan. Nah, di antaranya itu kan muncul Ashabul Kahfi. Itu yang Ustaz tadi masuk itu di masa apa gitu? Bukan termasuk itu ya, Ustaz ya? Masa fatroh. Iya. Oh begini, ini beda itu ya. Jadi jarak Nabi Isa dan Nabi Muhammad ya sekitar 600 tahun kan, 549 tahun lah. Nah, itu kan sudah disebut dengan masa fatroh. Cuma ini lain konsepnya. Jadi kalau Nabi Isa Allah utus itu hanya untuk Bani Israel. Jadi dakwah Nabi Isa itu memang di daerah Bani Israel, bukan di Arab. Begitu. Sedangkan di Arab saat itu yang diasung adalah dakwah yang pernah didatangi tempat itu oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Itu beda. Jadi ada tempatnya masing-masing. Lalu bagaimana dengan orang-orang Kristen Nasrani yang datang ke Arab? Nah, dulu Mekkah itu pernah menjadi pusat perdagangan terbesar di dunia. Semuanya datang ke Arab. Nah, dari sana datanglah orang-orang kemudian dari kalangan Bani Israel ke Arab untuk berdagang. Sehingga perdagangan yang terjadi itu menyebabkan ada beberapa bahasa yang masuk di Arab, kayak bahasa Kistos. Itu kan bukan bahasa Arab aslinya, serapan kan. Lalu masuk di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu juga mengandung bahasa serapan juga. Nah, karena dulu Mekah pernah menjadi tempat perdagangan terbesar di saat itu, sehingga orang-orang yang ada di Yerusalem datang ke Arab, berjualan, berdakwah. Tidak sedang mendakwahkan dakwah Nabi Isa, beda. Karena Nabi Isa itu cuma ya sudah di Bani Israel, kewajiban beliau ya di Bani Israel. Adapun orang Bani Israel kemana-mana menyebarkan dakwah Nabi Isa itu urusan beda. Nah, sedangkan di Arab sendiri saat itu adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang jaraknya lebih jauh.
Itu beda itu. Begitu, Pak Peta Lempu. Enggak, oke, Ustaz. Yang saya maksudin tadi yang 7 pemuda itu, Ustaz. Itu kan dalam kisahnya itu 7 pemuda itu kan juga mentauhidkan Allah. Itu kan Ya, jedanya itu Ashabul Kahfi antara itu. gimana Ashabul Kahfi itu? Ashabul kisahnya, Kahfi itu. iya ya, yang 7 pemuda itu yang bersama dengan anjingnya itu kan. Iya, itu di zaman Nabi Isa beliau. Mereka itu di zaman Nabi Isa. Jadi sekelompok pemuda beriman yang hidup di tengah masyarakat penyembah berhala saat itu. Dan raja yang berkuasa saat itu kan Raja Dicyanus, seorang raja yang kejam penyembah berhala saat itu. Nah, mereka karena dari kalangan Bani Israel, dari kalangan masyarakat di kalangan Bani Israel, mereka itu sampai kabur ke tengah goa, di dalam goa untuk menyelamatkan keimanannya, karena saat itu dia dipimpin oleh Raja Dicyanus yang dia adalah penyembah berhala dan dia sangat kejam. Oh, tapi maksudnya, Ustaz, itu ceritanya yang 7 pemuda itu hidup di pengajaran Isa Al-Masih ataukah di zaman Isa Al-Masih? Di setelah zaman Nabi Isa Al-Masih itu. Oh gitu, artinya setelah Nabi Isa terangkat ya, Ustaz ya? Ashabul Kahfi itu hidup pada Raja Dicyanus beberapa ratus tahun sebelum diutusnya Nabi Isa. Sebenarnya itu sebelum diutusnya Nabi Isa. Sampai mereka bangun kan berapa ratus tahun. Oh, berarti ini Ashabul Kahfi sebelum Nabi Isa. Iya. Bukan antara Nabi Isa dengan ke Nabi Muhammad gitu, bukan, Ustaz ya? Iya, jadi sebelum Nabi Isa sampai setelah Nabi Isa dalam jarak beberapa tahun cuma begitu. Iya. Yang saya tahu seperti itu. Iya, karena saya pernah nonton filmnya itu, Ustaz, sampai saya nangis itu. 3 jam lebih tuh, Masya Allah, betul-betul ya. Saya Jadi yang kayaknya Pak Peta Lempu, Raja Dicyanus itu kan Romawi itu kan. Ya, Romawi kan memang terkenal penyembah berhala dulu. Dan itu kan sebelum Nabi Isa. Iya. Oh ya, berarti udah paham. Saya tuh nyangkanya, Ustaz, setelah Nabi Isa, antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Jadi maksudnya terjadi kekosongan di situ karena tidak ada pengutusan Nabi. Makanya tetap ya namanya ketauhidan itu ada benang merah gitu tersambung dengan munculnya 7 pemuda ini. Gitu. Iya, tapi ada juga riwayat yang mengatakan beliau ini hidup setelah Nabi Isa, ada juga sebenarnya. Jadi begini, orang Kristen nih ya, itu mengatakan bahwa Al-Quran ini niru-niru Bible mereka karena Ashabul Kahfi ini disebutkan adalah pemuda dari Efesus di zaman Nabi Isa. Begitu, ada pemuda Efesus berapa orang gitu yang dia ada di dalam goa, kemudian dia tertidur beberapa ratus tahun. Itu dikait-kaitkan dengan orang-orang yang ada di Efesus. Iya kan, yang 7 pemuda itu kan anak punggawa-punggawa Romawi semua kan, Ustaz kan? Kalau menurut kisahnya itu kan anak-anak, maksudnya orang-orang terpandang semua lah dari kalangan Romawi waktu itu kalau saya dalam film. Mereka orang-orang soleh. Di kota Tarsus ya, di kota Tarsus kalau nggak salah itu. Iya, Apa itu zaman jahiliyah itu sebenarnya zaman apa sih, terus kemudian penuh perjuangan siapa yang membalikan zaman jahiliyah kepada cahaya Islam? Bagaimana perjuangannya, Ustaz? Maksudnya Bang Andi? Di zaman Nabi kan zaman jahiliyah itu ya. Terus kemudian perjuangan Nabi seperti apa sih? Terus kemudian bisa menjadi cahaya Islam di muka bumi ini. Bayangkan teman-teman ya. Iya. Cari orang yang paling hebat di dunia. Bayangkan, Nabi itu, Nabi Muhammad diutus menjadi seorang Nabi itu kan umur 40. Beliau wafat umur 63, berarti cuma 23 tahun. Dalam 23 tahun, dia sukses
menjadikan umat Islam sampai detik ini sebesar ini, ya, sukses sampai di tempat kelahiran Yesus saja sampai detik ini yang mayoritas Islam, sukses meruntuhkan Romawi dan Farisi. Bayangkan, gak ada seorang pemuda di dunia ini yang bisa menumbangkan Romawi, Persia, dan banyak lagi tempat sampai ajaran yang menyebar ke seluruh dunia hanya dalam waktu 23 tahun. Kalau bukan karena mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, tidak akan ada cerita orang yang terhebat selain Nabi Muhammad. Sampai Michael Hart itu kan menulis buku bahwa orang yang paling berpengaruh di dunia nomor 1 adalah Nabi Muhammad, baru nomor 2 Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu 30 tahun, ya 30 tahun dalam fakta sejarah nggak berhasil sampai beliau disalib. Muridnya bukan bantu mau perang, tapi malah kabur semua. Dalam fakta sejarah kan seperti itu. Nah, sedangkan Nabi Muhammad jangankan disalib, saudara, mau dipanah di dalam perang Uhud, betapa banyak sahabat yang menawarkan tubuhnya untuk diserang ratusan panah. Zubair bin Awam, kemudian sahabat Sayyidina Umar bin Al-Khattab, kemudian sahabat Ibnu Abil Waqqas, dan sahabat-sahabat yang lain. Melihat Nabi cedera, mereka hantam musuh mereka. Keren kalau Nabi. Ketika Nabi berperang, Sayyidina Ali, Sayyidina Hamzah, ketika perang Badar, Sayyidina Hamzah, wah, di depan, saudara. Nggak seperti cerita sebelah, sampai mau dibunuh saja semuanya kabur. Begitu Bang Andi. Kalau di bukunya Michael Hart itu Yesus nomor 3, Ustaz. Rasulullah nomor 1. Siapa ya? Newton. Memerlukan di Newton yang ahli Berapa Yesus itu? Nomor berapa Yesus? nomor 3 Yesus. 3. Masa bukan nomor 2? Paulus. Newton. Siapa ahli fisika tuh dari Newton, orang? Isaac Newton. Ah, itu. Saya mau sahur dulu Bang Andi ya. Sahur. Ya, Ustaz. Ambil sahur sambil nanya ini lagi, Ustaz. Ya itulah teman-teman ya, perjuangan alhamdulillah di zaman sekarang ini ya, terang benderang dengan cahaya Islam. Dari masa kegelapan jahiliyah, perjuangan Nabi Muhammad SAW menjadi cahaya Islam. Inilah yang kita nikmati di zaman sekarang ini. Jadi alangkah kurang bijaknya orang berpikir kalau membenci Islam, membenci Nabi kami, membenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal cahaya itu datang dan dia tidak pernah menyangkalnya, tapi hanya karena faktor kesombongan saja. Semoga kedepannya orang-orang yang berakal pasti kemana Bunda orang yang berakal? Ke Islam. Masya Allah. Ke Islam dulu baru ke surga. Masya Allah. Islam ya. Contohnya baru-baru Tapi terjadi. boleh nanya nggak? Risau. Ini menolak nggak? Bang Peta sebentar. Kalau Oke. saya bilang umpamanya saya lagi berdialog terus saya bilang Yesus itu salah seorang nabi yang gagal gitu. Itu salah nggak ngomong gitu? Nggak boleh, dia nabi sukses di zamannya. Yesus Masia itu nabi yang sukses di zamannya. Ya tapi kalau Yesus 3 tahun dulu itu makanya dia harus balikan, berarti dia belum selesai mungkin kata-kata halusnya belum selesai ya. Maksudnya ya sampai di situ lah yang takdirnya dia untuk Bani Israel. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat dia, akan nanti kembalikan supaya dia bisa wafat sebagaimana manusia pada umumnya. Ya tugasnya itu bukan lagi menyelesaikan secara pernah yang diperintahkan, tapi meluruskan yang bengkok-bengkok itu menjadi hakim. Ya menjadi hakim. Siapakah menjadi tersangkanya? Ya silakan disimak aja sendiri. Itu Benar Bunda. Jadi Nabi Isa itu sukses menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Cuma memang karena umatnya Bani Israel, jadi Bani Israel itu
umat yang ngeyel gitu. Betul kata Bang Andi, kita tidak boleh mengatakan seorang nabi itu dakwahnya gagal. Bukan gagal, nabi itu sudah maksimal melaksanakan perintah Allah, tapi memang umatnya, bahkan Nabi Yahya, Yohanes Pembaptis kan mati dibunuh umat Bani Israel. Nabi Zakaria mati dibunuh Bani Israel gitu. Iya. Gitu, Bun. Oke. Paling kalau mau begini, Bung. Yesus yang dituhankan itu gagal mengkristenkan Yahudi. Kalau mau Itu di luar jalur, itu di luar jalur kajian, di luar jalur kajian itu masuk area diskusi lintas agama itu Bunda. ya semua menghantam mereka, Bung, mungkin itu boleh. Iya. Siap. Ya kadang-kadang perlu kata-kata yang menusuk gitu. Nah teman-teman, banyak sekali yang perlu kita kajian seperti ini ya, kajian subuh tiap malam lah ya, supaya kita punya ilmu, terutama dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Mereka sebenarnya itu pertanyaannya memacu semangat kita untuk belajar menjawab. Iya. Itu benar itu. Ini Ustaz Wafi masih ada? Tapi beliau lagi sambil menikmati sahur. Tapi saya pernah dengar kiamat ngomong begini, Bang Handi. Deng. Kenapa saya benci sama Islam itu? Kenapa saya benci sama Muhammad? Makanya dia benci sekali. Karena Nabi Muhammad katanya kedatangannya ini membantah semua ajaran kekristenan, menggagalkan semua ajaran kekristenan. Itu. Kenapa? Di dalam kekristenan ibu sudah makan. Di dalam kekristenan Yesus disalib. Di dalam Al-Quran itu dibantah oleh Muhammad itu kan, wa maqataluhu wa masal. Itulah kenapa dia benci sekali sama Nabi Muhammad. Kalau begitu benci aja sekalian Nabi Isa alaihissalam itu, karena semua para nabi itu mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu terstruktur, cuman syariatnya saja yang tidak sama, tapi basicnya, intinya adalah mereka semua tauhid. Jadi kalau begitu benci aja semua para nabi, jangan hanya Nabi Muhammad aja, kan begitu. Konsisten dong kalau benci semua Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, karena mereka ini semua satu keturunan dan basicnya tauhid, sembahnya cuma satu. Jangan Nabi Muhammad saja, begitu kira-kira Bunda. Dia tidak sehat kan? Aku menganggapnya dia tidak sehat. Otaknya ini miring. Kenapa yang mau mengatur kan? Karena membenci Nabi Muhammad SAW itu sama dengan membenci semua para nabi. Menyebut nama Nabi Muhammad SAW dalam tahiyat kita sholat itu sudah mewakili semua para nabi. Makanya syahadatnya hanya Nabi Muhammad SAW. Itu sudah mengiyakan, mengakui bahwa Nabi itu juga mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah syahadat di sana. Jadi kalau membenci Nabi, intinya ya benci semua nabi yang pernah ada. Itu kira-kira benar Ustaz Wafi? Betul, dan kita umat Islam tidak pernah benci sama Yesus, betul Bang Andi? Kita muliakan dia kok. Makanya gak ada agama yang mengakui dia sebagai Mesias itu kecuali hanya Islam. Iya. Dia nolak. Oh ini saya makan Pak Ustaz. Ustaz, itu Anda pernah diskusi yang dijadikan sebagai framing, entah benar atau tidak. Kalau tidak salah di dalam surah apa gitu loh diangkat, ada nggak di dalam Al-Quran yang mengatakan qala ta'ala? Allah Ta'ala. Iya. Ada. Nah, ini yang menjadi framing. Saya pernah mendengarkan diskusi. Siapa dulu itu? Di situ kan kalau kita apa artinya itu sekolah ta'ala? Allah berkata ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya begini. Katanya itu Al-Quran itu murni datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semua adalah perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sementara di Al-Quran ada yang mengatakan yang itu qala ta'ala. Nah, qala ta'ala ini kan Allah berkata. Nah, menurut pemahaman dia itu kan
bukan Allah yang berkata itu, tetapi ada oknum lain yang mengatakan Tuhan berkata atau Allah berkata. Siapa katanya yang berkata ini qala ta'ala gitu? Itu pertanyaan si kakek ompong itu. Iya. Yang selalu kola-kola terus itu loh kalau ngomong. Ya kan perkataan Jibril memang bilisani. Oh si Jaya ya, Jaya abadi. Ya itu kan dijadikan klaim Ustaz bahwa itu berarti kalau begitu katanya berarti semua yang ada di dalam Quran bukan semua murni itu perkataan dari Allah. Ada perkataan lain. Enggak. Gimana itu Ustaz itu? Lanjut Alif. Enggak, itu maksudnya beda konsep. Kalau Allah sedang mengisahkan para nabi, pasti banyak kalimat wa'id qalallahu kan gitu. Wa'id qala rabbuka wa'id kulna dan seterusnya. Dia itu kan minta ayat Al-Qur'an kalau ingin bukti firman Allah, pingin ada bunyi ayatnya Allah berfirman, Tuhan berfirman, pinginnya kayak gitu, diawali dengan seperti itu. Nah kalau Al-Quran kan enggak, memang sudah murni firman Allah, enggak perlu Allah berfirman. Ketika Allah berfirman kepada Rasul itu enggak perlu kayak gitu. Nah kalau dibuka, contoh merujuk kepada penjelasan ada di tafsir, baru di situ biasanya waqala dan Allah berfirman, baru kepada Rasulullah kayak gitu. Nah Oten itu pingin menyamakan seperti itu. Contoh di dalam perjanjian lama ada bunyi ayat berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pinginnya tuh ada kayak gitu. Kalau kita ya enggak, kan gitu, enggak semua kayak gitu. Ya enggak lah, enggak perlu dijelaskan, enggak perlu dijelaskan barang yang sudah jelas ya Ustaz itu ya. Nah Itu dia. Tapi tadi lucu Basu di Komalku kan. Lagi satu lagi bunda. Jadi ada lagi satu, tidak perlu ada lagi perintah sunat kalau perintah sebelumnya sudah ada. Jadi di Al-Quran nggak perlu ada lagi perintah sunat secara eksplisit karena perintah itu sudah ada dari Abraham. Ini oten-oten begini pusing ini memang ini orang-orang ini selalu ingin kayak ilmiah gitu loh Ustaz Ali. Gimana itu? itu kan jadinya pinginnya kalau masuk disetarakan seperti sebuah kajian kitab yang sedang dibuat oleh para ulama, atau karena selalu ada diawali qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, baru kayak gitu ada bunyi seperti itu kan bukan murni firman Allah gitu. Kalau mereka firman Tuhannya itu harus begitu dulu gitu loh. Kalau kita ya itu tambahan. Itulah yang di-framing Pak Ketua. Itulah yang di-framing bahwa katanya Al-Quran itu adalah murni perkataan Allah. Tapi kenapa ada kata-kata seperti itu? Berarti kan secara logika menurut dia bahwa itu bukan Allah yang mengatakan itu, tapi ada oknum lain gitu loh, memperjelas bahwa Allah berfirman atau Allah berkata gitu. Itu Nah, kita aja sampai udah bosan jawabnya malah. Justru kalau tertulis Tuhan berfirman, berarti kan sedang ada yang menuliskan, kan pihak ketiga juga nanti. Yaitu tambahan dari penulis orang tersebut yang menarasikan. Iya. Berfirmanlah Tuhan kepada, Ketika Tuhan berbicara berfirman di dalam hati, gimana nanti menulisnya itu? Ya, Bisa tahu. kenapa? Kalau saya sih melihatnya begini, Pak Ketua sama Pak Ustaz, mereka mau mencoba mengartikan Al-Quran itu dengan sama mereka memahami dengan Bible-nya mereka. Itu yang mengalihkan ke sana, makanya dia paksakan dirinya ke seperti itu kan. Dan dijelaskan berulang kali masih juga ngeyel-ngeyel seperti itu karena kan menurut pemahaman dalam memahami kitabnya dia gitu. Ini loh Ustaz yang sering ditanyakan, seperti bagaimana Nabi Adam alaihissalam itu dikeluarkan dari surga. Di situ kan ada soal jawab juga, bagaimana iblis berbicara dan tidak mau menghormat kepada Nabi Adam. Nah, menurut mereka itu kan bukan murni dari perkataan Allah, ada juga suara iblis. Nah itu yang sering ditanya Ustaz. Nah kan Allah mengabarkan cerita yang terdahulu, kan begitu. Gampang kan jawabannya. Allah mengabarkan bahwa iblis mengatakan begini di zaman Adam, begitu. Apalagi tadi malam saya yang diskusi sama Sobkatul Al-Hayat itu,
dia mengatakan kalau sujud ya menyembah, gak ada sujud bermakna penghormatan, itu gak ada. Akhirnya saya bilang, oh berarti Abraham menyembah Bani Het. Iya, Abraham memang pernah menyembah Bani Het, katanya dia. Geblek orang ini, kata saya. Kenapa nggak nanya kalau Yesus menyembah siapa? Sujud juga. Nah, menyembah Bapa, Oh. kan gitu konsekuensinya. Ya, kalau begitu Tuhan menyembah Tuhan dong. Nah, yang dibawa soal itu, Ustaz, tentang tafsiran di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, bahwa Nabi Yahya pernah sujud ke Nabi Isa, padahal Nabi Yahya lebih tua sekitar 6 bulan daripada Nabi Isa kan. Nabi Yahya itu sujud kepada Nabi Isa, berarti Nabi Yahya menyembah Nabi Isa. Wah, di framing lah. Saya bilang, Mbak, Bu, sajadah yasjudu itu sujud. Sujud ini ada banyak. Bahkan Nabi mengatakan, andaikan aku perbolehkan makhluk sujud kepada makhluk, akan aku suruh istri untuk sujud kepada suami. Apakah istri disuruh nyembah suami? Kan enggak. Maksudnya itu sujud penghormatan. Ketika Allah menyuruh Nabi Adam, menyuruh makhluk di surga untuk sujud kepada Adam, apakah disuruh nyembah Nabi Adam? Kan enggak gitu loh. Ya enggak, itu berarti nyembah itu, kata Sofatul. Waduh, ruwet ini saudara. Oh, itu yang kemarin Ustaz itu berdebat, itu yang dibilang Supiatur itu bukan? Iya, itu Sofiatul Al-Hayat itu. Oh, enggak, Katul. bukan Supiatur yang terhujat itu ya, bukan? Ya itu. Yang itu sudah. Oh, Masya Allah. Memang hanya Ustaz Wapi yang sanggup. Kalau saya nggak. Mendengarkan aja saya nggak sanggup. Benar. Jadi memang ada Tapi kadang saya aku ini jempol ini Ustaz Wafiq. Beberapa kali berdiskusi dengan Edis itu nggak pernah terpancing, luar biasa beliau ini. Nggak pernah terpancing itu. Kalau saya itu, waduh, nggak tahu saya kasih makan sendal itu Edis itu kalau mulutnya kayak gitu tuh. akhirnya kena itu Pak Peta Lempu. Tadi malam kena dia akan mengatakan hanya Bible yang memiliki ribuan manuskrip dan salinannya itu paling ketat, katanya. Setiap penyalin paling ketat. Al-Quran tidak ada. Saya tanya, siapa penulis Sinaiticus, Kodeks Sinaiticus? Tidak ditemukan, kata dia. Wah, ketawa saya itu. Katanya penyalinannya paling ketat. Saya tanya, penulisnya Kodeks Sinaiticus, tidak ditemukan, kata dia. Tapi kalau serius memang dari dulu. Gini mereka itu kalau ngomong jagonya kalau ngomong, tapi pembuktiannya nggak ada, Ustaz. Itu intinya. Dan dulu kan begitu ya Bang Adi ya. Ya. Si Edis itu kan dari dulu begitu. Yang kedua tadi yang sering ditanyakan mereka nih, kan Nabi Harun itu kan udah lama sebelum ada Maryam. Kenapa Maryam itu ukta Harun? Nah itu kok bisa saudara, sedangkan dia udah nggak ada begitu. Dari mana hubungannya, itu sering ditanya juga tuh. Ya, jadi kata Rasulullah, dulu umat Bani Israel itu sering menyematkan nama mereka dengan nama-nama orang soleh-soleh terdahulu. Itu sudah menjadi tradisi. Jadi kalau ada orang soleh dipanggil Harun, itu sama. Sampai sekarang saja orang kalau kelewat nakal kan disebut Dajjal. Apakah berarti dia Dajjal? Anak Dajjal. Apa berarti anaknya Dajjal? Kan enggak gitu loh. Disematkan kepada orang-orang yang kafir. Abu Jahal, di Indonesia ada Abu Janda. Abu Jahal. Nah, apakah dia adalah Abu Jahal? Kan enggak. Itu penamaan saja. Kalau seperti itu konsepnya, berarti di Bible juga salah ketika dikatakan Yesus anak Daud. Anak Daud dari mana? Jaraknya jauh sekali, kan begitu. Itulah teman-teman ya, kalau ditanya ya kayak gitulah jawabannya ya. Artinya saudara seiman ya, gitu ya, Ustaz? Iya, maksudnya saudara ya ukhta Harun, wahai saudara perempuannya Harun. Saat itu saudaranya Sayyidah Maryam, orang soleh, disebut dengan Harun karena dia orang soleh, makanya disebut dengan Harun. Sama seperti sekarang ada orang geblek disebut Dajjal, sama.
Hampir sama dong ya, peta lampu Saudara Ukta Abdul Wafi. Boleh dong. Iya, bisa. Bisa. Kita saudara sesama umat Islam, kan begitu kan? Apakah saudara kandung? Kan enggak. Enggak, kalau aku Gus, kalau aku gini, kalau dia mau paksakan arti terjemah begitu, ketika disebut maaf ya teman-teman Oten, saya aja nggak tega. Yesus disebut seekor anak domba, mau diartikan begitu aja. Berarti bapaknya domba gitu ya? Nah, Saya gini Ustaz. perlu dijelaskan gitu loh. Saya gini Ustaz, sebenarnya Yesus itu bukan anak domba Allah. Tadi malam waktu debat sama Sob Kapul, dia langsung emosi waktu saya bilang begini. Yesus itu bukan anak domba Allah. Kan keren kan kalau ada bahasa majas anak domba Allah. Keren. Yesus itu bukan anak domba Allah, tapi dia adalah kambing hitam dari tafsiran Kristen yang diucapkan dan tafsiran oleh pemikiran mereka sendiri. Yesus bukan anak domba, tapi dia sedang menjadi kambing hitam. Apa yang tidak pernah dia sampaikan, Kristen mengatakan begini, padahal Yesus tidak pernah menyampaikan. Kata orang Kristen, Yesus begitu, padahal dia sendiri nggak pernah bilang seperti itu. Jadi Yesus itu sebenarnya menjadi anak kambing hitam, dikambing hitamkan terus dia, nggak pernah menjelaskan dosa waris, nggak pernah terlontar dari lisan beliau mengatakan saya datang ke dunia untuk menghapus dosa dunia, yaitu dosa waris, dosa asal. Nggak ada Yesus bilang gitu. Berarti dia bukan anak domba Allah, tapi sedang menjadi anak domba kambing hitam yang sedang dikambing hitamkan oleh tafsiran-tafsiran Anda. Wah, apa kata Sob Katul? Framing kamu Wafi katanya. Emosi dia. Tapi untung dikambing hitamkan, bukan kambing conge. Oten, ayo naik sini. Kalau Ada lagi pertanyaan Ustaz. Nabi kamu itu suka membunuh. Memang Nabi Muhammad pernah membunuh orang? Ustaz. Nggak pernah. Mana pernah Nabi membunuh orang? Lalu dikait-kaitkan nanti tuh sama cerita Ummu siapa itu Ustaz Alif? Ingat nggak? Syubhat Ummu tuh. Yang Ummu ditarik Kirfah. itu, yang Ummu ditarik, Kirfah. ditarik. Ya, Ummu Kirfah ya. Iya iya. Ummu Kirfah kayaknya itu. Yang sampai ditarik badan separuhnya ditaruh di timur, dikaitkan dengan unta yang badan separuhnya ditarik juga, dan Nabi Muhammad tersenyum ketika melihat itu katanya. Ummu Kirfah ya, Ummu Kirfah itu cerita maudhu itu, riwayat maudhu itu. Tapi kalau ada pernah sih saya dengar Nabi agak sedikit emosi marah waktu ada daerah itu pura-pura memeluk Islam, minta kepada Nabi mengirimkan penghafal Al-Quran kurang lebih 10 atau 20 orang ke sana, kemudian dibunuh. Nabi sempat marah waktu itu dengan kunutnya apa? Seperti apa itu penjelasannya Ustaz? Oh iya, itu ditipu Nabi itu. Itu kan diutus ada 10 sahabat datang ke Ethiopia. Nah, sahabat yang hafal-hafal Quran diutus ke sana untuk berdakwah karena diminta ya. Ternyata dibantai, sahabat dibantai di sana, dibunuh. Wah, marah Nabi. Marah, langsung dibantai sama Nabi. Tapi bukan Nabi yang turun, para sahabat. Awal mula kunut di situ ya? Kunut nazilah. Ya, kunut nazilah, masya Allah. Ilmu ini teman-teman catat itu. Kunutnya itu udah berbeda dengan sesudah itu dirubah isi kunutnya Ustaz. Ya benar nggak Ustaz? Iya, kunut nazilah. Ada yang bilang mana perintah puasa 30 hari padahal ajarannya sebelumnya 40 hari. Loh, kalau kita perintahnya ada tertulis. Kalau mereka mau puasa 40 hari tertulis di mana mereka? Itu yang puasa Nabi Musa itu sama Yesus itu pun nggak makan nggak minum loh tertulisnya. Ada orang Kristen. Apa? Puasa buti ya Stas ya? Bukan puasa muti. Kalau puasa muti kan masih makan nasi putih, Pak Peta Lembu. Oh, Ini gitu. memang nggak makan nggak minum itu.
Mati geni, mati geni. Pati geni. Siapa orang Kristen yang mampu nggak makan nggak minum 40 hari? Ada Kiang Santang itu dulu waktu zaman jahiliyah, Kiang Santang ini dia pernah puasa 30 hari 30 malam di atas pohon nggak turun-turun. Iya, saya membelah diri jadi. Ini orangnya nih. Jangan ya. Mana nyari kitab suci itu ya. Dia nyari uang sih di atas pohon, nggak nemu-nemu turun dia. Ya kemana-mana. Sayonara ini Muslim apa Kristen sayonara? Dibuka mute-nya. Muslim apa Kristen? Sayonara. Oh, nggak ada suara. Oke. Siapa Ustaz yang membersihkan berhala-berhala di Ka'bah itu penuh perjuangan juga ya tadi ya? Oh iya, Fathu Mekah kan waktu itu bersama 10.000 orang itu. Terus kemudian ibadah haji itu kan di zaman Nabi Ibrahim sudah ada ya, ibadah haji tawaf itu? Sudah ada. Sudah ada ya. Ada. Makanya anak dari Millata Ibrahim Hanifah mengikuti Mila Abraham itu kan dalam banyak hal memang. Ketika di dalam surah Al-Baqarah ayat 124, wa idzi batala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ketika Nabi Ibrahim diberikan beberapa perintah oleh Allah, beliau langsung menyempurnakan. Salah satu perintahnya apa? Al-khitan. Berkhitan. Bang Andi, saya izin dulu kamar mandi ya. Ustaz Alif ganti Ustaz. Ya, bentar ini sayonara. Muslim apa Kristen, Bang? Muslim. Ya, ada yang mau disampaikan apa, Bang? Izin nyimak cuma. Oh, oke. Kali-kali ada yang mau ditanya Bang, apa-apa bertanya aja tentang memperkuat akidah Islam. Mumpung lagi di bulan suci Ramadan ini Bang. Orang yang bertanya itu, pertama nih orang yang bertanya pasti pernah mengetahuinya. Jadi ingin menyamakan pendapatnya dengan orang yang ditanya. Kedua ada juga orang yang bertanya sama sekali dia nggak tahu jawaban itu. Jadi bertanya itu nggak mudah juga memang. Perlu. Ya, Ada apa lagi? Bertanya itu dengan mencoba-coba. Tapi berbeda dengan saudara kita di sebelah itu, kalau bertanya itu ingin mendapatkan jawaban sesuai dengan formatnya dia. Iya. Gitu. Artinya apa? Ingin yang ditanya itu ikut blow on. Nah itu maksudnya. Ini bahaya loh. Jadi bahaya memang kalau kurang jam terbang diskusi lintas agama sama mereka. Jangan sampai Anda menjawab ikut blow on. Bisa-bisa Anda murtad ucapan. Hati-hati, waspada loh. Ini godaan-godaan setan yang terkutuk di mana-mana ada nih. Pertanyaan-pertanyaan mereka itu kalau kita salah jawab, bisa lu murtad omongan loh. Makanya nggak usah naik kalau nggak berilmu, dan nggak usah menjawab kalau memang belum tahu. Lebih baik skip dulu. Begitu kira-kira dari saya. Makanya saya menghindari menjawab kalau saya nggak tahu. Lebih baik saya skip. Itu dari saya Makanya filosofi saya Bang Andi, jangan membuat pernyataan yang menimbulkan pertanyaan. Itu kan jangan sampai kita membuat pernyataan yang menimbulkan pertanyaan yang notabene kita tidak mampu untuk menjawab. Betul. Kalau mereka itu ya statementnya dia, pendapatnya dia itu menimbulkan pertanyaan, dari jawaban dia menimbulkan lagi pertanyaan, jawaban dia masih ada pertanyaan. Jadi jawabannya itu tidak pernah klimaks karena jawabannya selalu masih ada pertanyaan. Iya. Apalagi ketemu dengan saya ya, nggak pernah ada jawaban tuntas. Kecuali udah kayak Esau tadi, tuntas sudah karena dia udah ikrar syahadat. Itu baru selesai jawabannya. Kira-kira gitu ta. Bawa benar. Baca. Ya, contoh misalnya nih, saya tanya, apakah Tuhanmu sama dengan Tuhannya Nabi Musa? Sama katanya jawabannya. Siapakah nama Tuhannya Nabi Musa dan siapa nama Tuhanmu? Apa jawabannya? Melingkar-lingkar.
kalau sama ya mestinya ya sebut namanya, harus nama sama gitu loh. Kalau kita ditanya, umat Islam ditanya, apakah yang kau sembah sama yang disembah para nabi? Ya sama. Siapa nama Tuhannya Nabi Musa? Ya Allah Subhanahu wa taala. Siapa nama Tuhanmu? Ya Allah, sama. Kalau mereka enggak. Kenapa? Karena ada unsur ajaran dari sono yang memasukkan nama orang, makhluk sebagai sembahan. Siapa itu? Ya itu tadi, ada Tuhan menjelma menjadi manusia. Jadi Tuhannya para nabi itu turun menjadi manusia, itu juga Tuhannya. Nah, susah memang ketemu di sana. Ya semoga antum semua belajar lebih banyak ya. Jangan diskusi dulu, jangan naik dulu, jangan mendengarkan kalau nggak sanggup. Ya, nanti Anda yang jadi korban, HP dibanting lah, ember dipecah-pecahin karena emosi mendengarkan, pasti Anda emosi. Kalau saya hindari deh yang kayak begitu. Banyak loh itu. Oh, dia mendengarkan, terus ya, Bang Andi, tolong dong diluruskan. Saya bilang ini saya bukan orang yang meluruskan, gitu loh. Orang yang kayak begitu nggak bisa diluruskan. Ini ada tamu Bang Andi. Iya, bang, silakan bang. Bang 11. Bang 11. Wah, tidur dia. Pernah nggak Ustadz Wafi bertanya kepada mereka, jawabannya memuaskan? Memuaskan nggak? Ya, memuaskan pikiran mereka sendiri. Saya gak nyambung kadang apa orang ini gitu saya. Gak nyambung. Nggak nyambung. Diturunin aja katanya. Kenapa nggak bisa turun sendiri, bro? Dan coba perhatikan Bang Andi ya, orang-orang yang murtad, yang keilmuannya tinggi, itu langsung dihilangkan oleh Allah, itu langsung nggak beres pikirannya itu ketika dia sudah murtad. Dulu ada cerita, ada seorang ulama yang hafal Al-Quran murtad gara-gara, ini diceritakan ini dalam kitab-kitab para ulama ini, ada ulama ahli Quran, hafal Al-Quran, murtad gara-gara menikahi wanita Nasrani, Kristen, dan akhirnya dia menjadi orang Kristen. Ketika dalam peperangan, dia bertemu dengan temannya, teman yang sama ulama dulu ketika dalam peperangan. Akhirnya temannya ini kaget, loh, kamu kenapa ada di barisan Kristen? Akhirnya dia bilang, saya menikahi anak seorang raja Kristen, makanya saya jadi Kristen. Akhirnya nanya nih si ulama temennya itu, terus bagaimana hafalan Al-Quran kamu? Lalu dia mengakui, hilang semua, Allah hilangkan Al-Qurannya, cuma satu ayat yang dia ingat, rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Nanti orang-orang kafir itu akan menyesal ketika mereka mati bukan dalam keadaan Islam. Hanya ayat itu yang dia ingat. Yang lainnya dihilangkan oleh Allah dari pikirannya. Sehingga kalau kita perhatikan teman-teman, orang-orang Islam yang murtad, yang katanya ahli Quran lah, yang pernah hafal Quran, yang begini begitu, hilang jadi gak beres mereka. Gak beres akhirnya. Begitu. Bukan hafalannya lagi yang hilang, harga dirinya juga udah hilang, terus hidupnya berantakan, istrinya hilang, hartanya hilang. Si Udin itu hilang segala-galanya waktu dia murtad. Jadi gak beres kan? Jadi gak beres. Istrinya hilang, hartanya hilang, jadi kismin, hafalannya hilang, harga dirinya juga hilang, Ustaz. Hilang semua. Hilang semua. Hilang. Siapa yang mencabut itu? Allah. Allah. Jadi ilmu nurun, kalau dalam kitab-kitab yang dipelajari di pesantren itu ya, ilmu ta'lim itu, al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya, wa nurullah la yuhda lil asi, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada para ahli maksiat, apalagi murtad. Itu murtad itu sebenarnya itu memang ada nggak sih di kalangan mereka itu? Kok mereka menyebutnya murtad? Ngerti nggak sih arti murtad itu mereka itu?
Kan itu bahasa Islam, bukan bahasa Yunani gitu loh. Kok mereka pakai juga ya Ustaz? Iya, irtadda, riddah. Arti aslinya kan mundur ke belakang, menutup dirinya dari kebenaran, murtad. Nah, istilah ini dipakai sama Islam. Orang yang keluar dari Islam istilahnya murtad. Kayak istilah kafir. Adanya di Al-Quran menjadi surah Al-Kafirun. Di dalam Bible ada juga istilah kafir. Istilah insya Allah. Insya Allah ini kan Islam kan? Betul. Nah, ternyata ada juga di terjemahan Bible. Susah memang. Kalau Tuhan mengendaki ada. Iya, itu insya Allah itu di terjemahan apa? Kristen Arab masih, Kristen Arab itu pakai insya Allah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kristen Arab pakai itu, Ustaz. Sampai kalau mereka kaget pun yang dipanggil ya Allah, bukan ya Yesus. Ada kan? Ada. Itu manggil ya Yesus. Nggak ada. Kebentur kakinya aja istighfar dia. Astagfirullah katanya. Iya. Ya Yesus gitu. Yesusnya aja kaget. Jadi intinya teman-teman ya, mari jangan sampai berhenti belajar. Belajar terus. Yang ketinggalan kereta. Ya. Bang Andi, Kak Safi, saya teman-teman semua, saya mau izin ini, saya di sini mau sholat subuh. Mau pamit dulu. Siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kantor pos Ki, di pos Ki apa di kantor Ki kah? Oh, di kantor dia itu. Bang Andi, saya juga Iya. pamit ini ya, hampir subuh Iya. juga di rumah. Saya juga mau pamit ini. Kalau begitu Ustaz gimana, Pak? Wafi tolong ditutup aja dong.